Assalamualaikum teman-teman. Di video ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang managing change. Nah, biar kita lebih semangat, bantu follow, like, dan komennya yuk teman-teman semua. Terima kasih. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan suatu perusahaan. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perusahaan secara efektif pada suatu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, executing, dan controlling, guna melakukan suatu perusahaan pada suatu perusahaan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Apa sih The Case for Change itu? The Case for Change yaitu memulai perubahan pada organisasi. Pemangku kepentingan atau seorang pemimpin pasti memiliki pertanyaan tentang apa yang berubah dan mengapa itu diperlukan. Perubahan adalah realitas organisasi. Perubahan organisasi terjadi karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Ada faktor internal dalam managing change. Yang pertama ada strategi organisasi baru, yang dimana dalam beberapa dekade ini strategi Walgreens berfokus untuk meningkatkan toko retailnya. Di kota besar juga Anda dapat dengan mudah menemukan toko Walgreens ini dengan jarak yang begitu dekat, hanya beberapa mil. Tetapi strategi Walgreens ini memberikan dampak biaya-biaya yang begitu besar untuk perusahaan dengan keuntungan yang begitu besar juga untuk perusahaan. Tetapi akhir-akhir ini juga perusahaan sedang memikirkan strategi baru, yang dimana strategi ini berfokus untuk memberikan pelayanan yang baik kepada customer dan memberikan harga yang lebih kompetitif juga. Yang kedua ada perubahan komposisi tenaga kerja, yang dimana selama beberapa dekade ini Angkatan Kerja Amerika Serikat telah menjadi lebih beragam. Dalam bab 3 juga kami telah melihat bagaimana tantangan manajer saat mengelola tenaga kerja yang begitu banyak keragamnya, yang dimana termasuk usia, ras, dan variabel tingkat dalamnya seperti perbedaan nilai, kepribadian, dan preferensi kerjanya. Yang ketiga ya peralatan baru, di mana pada tahun 1983 insinyur Amerika Serikat Charles Gould menemukan printer 3 dimensinya. Pertama kalinya insinyur tersebut menemukan printer 3D-nya, dan didasarkan teknologi juga printer ini dapat mengubah polimer cair kepada polimer padat. Dan baru akhir-akhir ini printer 3D ini disempurnakan karena banyak perusahaan yang menggunakan printer 3D ini. Seperti industri medis lebih mudah membuat protestik dan implan yang disesuaikannya. Dan perusahaan Apple juga menggunakan teknologi 3D ini untuk membuat case. Faktor eksternal. Dari poin yang pertama, mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Ford Motor Company memahami betapa pentingnya bersikap responsif terhadap pelanggannya. Eksperimen perusahaan juga akan memungkinkan mereka untuk menarik pelanggan baru, membantu mengamankan masa depan perusahaan. Namun terkadang sebuah perusahaan mungkin membuat perubahan yang gagal dalam memenuhi preferensi pelanggan. Selanjutnya, poin yang kedua, hukum pemerintah yang baru. Undang-undang pemerintah masyarakat perubahan dalam cara manajer menjalankan bisnis. Ada 5 kategori dari undang-undang pemerintah, meliputi praktik kebenaran dalam periklanan, ketenaga kerjaan, perlindungan lingkungan privasi, serta keselamatan dan kesehatan. Misalnya, di Singapura, di mana beberapa majikan kesulitan mengisi pekerjaan karena pembatasan hukum bagi pekerja asing, pemerintah menawarkan subsidi untuk menguji robot di tempat kerja.
mengubah teknologi dan perubahan ekonomi. Apa kesamaan antara Chevrolet Volt dan Tesla motor model? Keduanya adalah contoh kendaraan bertenaga listrik dibandingkan dengan kendaraan bertenaga gas. Mobil listrik memiliki jarak tempuh yang lebih pendek, namun penelitian dan pengembangan yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kapasitas baterai untuk memperluas jangkauannya adalah prioritas tinggi. Perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi manajer menanggapi perubahan kekuatan ekonomi, pertimbangan dampak resesi ekonomi. Menurut Biro Statik Tenaga Kerja AS, resesi dicirikan oleh perlambatan umum dalam aktivitas ekonomi, penarikan siklus bisnis, dan penurunan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dijual. Metafora air tenang meliputi 3. Yang pertama ada unspeijing, kedua ada swinging, yang ketiga ada repenjing. Proses 3 langkah lebih memperlakukan perubahan sebagai langkah menjauh dari keadaan equilibrium organisasi saat ini. Adalah skenario perairan tenang, di mana gangguan sesekali badai berarti merencanakan dan menerapkan perubahan untuk menangani gangguan tersebut. Namun setelah ditangani, hal-hal tersebut berkelanjutan di bawah situasi yang baru yang berubah. Jenis lingkungan ini bukanlah yang dihadapi sebagian besar manajer saat ini. Meskipun begitu, kita masih bisa menemukan beberapa ilustrasi metafora air tenang. Metafora cepat air putih. Ahli pola cuaca pernah berkata, ada kalanya Anda dapat memprediksi cuaca dengan baik untuk 15 hari ke depan. Di lain waktu, Anda hanya dapat memperkirakan beberapa hari. Terkadang, Anda tidak dapat memprediksi 2 jam ke depan. Iklim bisnis saat ini berubah menjadi sangat mirip dengan skenario cuaca 2 jam itu. Laju perubahan dalam ekonomi dan budaya kita semakin cepat dan visibilitas kita tentang masa depan menurun. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh. Jika Anda melihat minggu-minggu biasa yang saya miliki, itu adalah kombinasi dari mencoba memimpin perusahaan dalam perubahan dalam industri yang sedang berubah. Contoh ini mengilustrasikan seperti apa perubahan dalam metafora perubahan kedua kita, jeram air putih. Ini juga konsisten dengan dunia yang semakin didominasi oleh informasi, ide, dan pengetahuan. Anda mungkin merasa seperti inilah mengelola perubahan di lingkungan jeram air putih. Organisasi manapun yang memperlakukan perubahan sebagai gangguan sesekali di dunia yang tadinya tenang dan stabil memiliki resiko besar. Terlalu banyak perubahan yang terlalu cepat bagi organisasi atau manajernya untuk berpuas diri. Ini bukan lagi bisnis seperti biasa, dan manajer harus siap untuk secara efisien dan efektif mengelola perubahan yang dihadapi organisasi atau area kerja mereka. Di area Change ini, manajer menghadapi 4 bidang utama perubahan. Yang pertama pada bidang strategi. Kegagalan untuk mengubah strategi terjadi ketika keadaan mendikte dapat merusak kesuksesan perusahaan. Yang kedua pada bidang struktur. Nah, perubahan pada bidang struktur ini terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga ada bidang teknologi. Manajer dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk mengubah output menjadi input. Yang keempat pada bidang sumber daya manusia. Mengubah orang melibatkan perubahan sikap, harapan, perilaku, dan juga persepsi. Hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan.